Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, apa kabar? Semoga kita semua dan keluarga baik-baik, sehat, selamat, dan sukses serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sudah memasuki bulan Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita panjang umur, kita dapat memuliakan bulan yang mulia ini dengan segala aktivitas amal soleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Meskipun dalam suasana prihatin wabah COVID-19, tapi kita harus semangat dan bertawakal kepada Allah. Semoga Ramadan tiba, COVID-19 lenyap dari muka bumi ini. Dampak COVID-19 memang sangat luar biasa, terutama dalam masalah ekonomi, masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga ada yang memplesetkan PSBB, pendapatan sedikit banyak beban. Ada ibu-ibu yang mengatakan PSBB pendapatan sedikit banyak bobo. Mending masih banyak bobo ya. Kalau banyak boson atau beser, wah berabe itu. Tapi yang paling baik plesetannya adalah PSBB itu puasa sukses, banyak berkah. Nah, mudah-mudahan itu yang terjadi pada kita semua. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dalam channel Catatan Harian Seorang Penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Sebagaimana telah saya janjikan pada tayangan kedua, bahwa tayangan sekarang ini akan membahas tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maaf, ini adalah sebuah lagu yang penggalannya berbunyi, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku harapkan, pahit yang aku rasakan. Nah, itu adalah penggalan lagu janji. Kalimat atau ungkapan lagu tersebut tepat sekali dirasakan oleh seorang perempuan yang datang kepada saya. Suatu hari dalam suasana masih pagi, sekitar jam 8, ada seorang perempuan datang menangis tanpa beralas kaki, pipinya memar, dia menjerit-jerit ke ruang saya. Dia berkata, Pak Penghulu, antar saya ke pengadilan agama, saya mau cerai. Saya sudah tidak tahan, saya disiksa oleh suami. Bukan pertama kali saya disiksa seperti ini. Karena saya panik, baru pertama kali saya ada tamu seperti ini, saya hubungi aktivis atau pengurus Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Cabang Garut. Sekitar 20 menit kemudian, dia datang. Kemudian saya tanya perempuan tadi, ya. Kemudian siapa, dari mana, siapa suami, kerjanya apa. Ternyata suaminya adalah pegawai dari instansi pemerintah. Nah, setelah berdiskusi dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, karena ini suaminya pegawai di pemerintahan, sebaiknya ini diserahkan kepada instansinya. Kemudian beliau menelpon salah seorang pejabat di instansi tersebut. Sekitar 15 kemudian datanglah salah seorang pejabat dari instansi tersebut. Kemudian perempuan itu dibawa ke kantornya untuk diselesaikan. Saya tidak tahu apakah secara kekeluargaan penyelesaiannya atau secara hukum. Saudara-saudari yang berbahagia, mari kita kaji permasalahan ini. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana gambaran di dunia internasional dan di negara kita? Menurut WHO, bahwa 1 orang dari 3 orang wanita
atau sekitar 35% wanita di dunia pernah mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik atau psikis. Kemudian di negara kita bagaimana? Menurut Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan tahun 2019 ada 406.000 lebih terjadi KDRT. Kemudian terhadap anak ada 2.341. Hampir tiap tahun itu ada kenaikan-kenaikan. Bahkan menurut info terkini dengan adanya COVID-19 ini, KDRT ada peningkatan yang signifikan di berbagai negara. Saudara-saudara yang berbahagia, tentu saja kita sangat prihatin di negara kita yang mayoritas beragama Islam, yang mengajarkan ketenangan, Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kita harus pikirkan dan kita harus menjadi renungan kita bersama bagaimana agar KDRT itu tidak banyak terjadi. Bukan bertambah, sebaiknya berkurang. Di kita sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, what is the meaning KDRT? Apa itu KDRT? Nah, dalam undang-undang tersebut dikatakan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, fisiologis, penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, jenis KDRT itu ada yang namanya kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, kemudian juga penelantaran rumah tangga. Ancaman hukumannya sangat berat. Yang melakukan KDRT ini ya paling lama 5 tahun. Nah, itu hukuman pidananya. Saudara-saudaraku, apa latar belakang terjadi KDRT? Menurut Jurnal Kedokteran Diponegoro bahwa hasil penelitian tahun 2017 ya, yang menjadi latar belakang KDRT adalah paling banyak adalah ekonomi, kemudian yang berikutnya adalah kedua perselingkuhan. Nah, ini kita sering dengar di media, baik itu media cetak ya, elektronik, tentang kejadian KDRT yang sebab selingkuh ya. Saudara-saudara yang berbahagia, bagaimana Islam memandang KDRT ini? Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ingatlah siksa bagi orang-orang yang berbuat zalim. KDRT adalah kezaliman. Ya. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang berbuat aniaya. Kemudian selanjutnya, kekerasan bukan hanya terhadap istri, ya, baik itu istri terhadap suami juga tidak boleh, ya. Terhadap anak, apalagi juga terhadap orang tua, ya. Nah, saudaraku, bagaimana sekarang tuntunan Islam ya untuk menurunkan atau menghilangkan KDRT ini? Ya, karena kekerasan itu biasanya sumber dari amarah ya. Amarah itu dari hati ya. Nah, ada tuntunan ketika ada amarah, kata Rasulullah, pertama cepat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kedua, diam ya, tidak bicara. Baik yang marah maupun yang dimarahi sebaiknya cepat diam ya. Karena orang yang marah biasanya cepat ngawur, merasa paling benar, egois, apapun dijawab terus saja dia merasa paling benar. Kemudian mengambil posisi lebih rendah ya. Misalkan orang sedang marahnya sedang berdiri, cepatlah duduk ya. Itu kata Nabi. Sudah duduk masih marah juga, berbaring, tidur ya. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya mengingat pahala menahan amarah ya. Besar sekali pahalanya orang yang menahan amarah itu ya. Rasulullah bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, pahalanya dia mampu melupakannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluknya.
Siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkan amarahnya, maka dia akan Allah panggil di hadapan semua makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruh untuk memilih bidadari yang dikehendaki. Subhanallah. Orang yang bisa menahan amarah itu akan dikasihi bidadari. Kemudian selanjutnya masih udah berdiri, udah duduk, udah berbaring, masih cepat berwudu, ya, cepat mandi, ya. Kata Rasulullah, siapa marah itu dari setan, dan setan itu dicegah dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Nah, apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu, ya. Selanjutnya juga sangat dianjurkan membuka pintu maaf, ya. Kita sebagai muslim diharuskan, diwajibkan, ya, menjadi pemaaf. Karena Allah Maha Pemaaf, kita sebagai hambanya harus menjadi pemaaf. Dan orang yang suka memaafkan itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Itu ada dalam surat Al-Imran 133, 135. Itu bisa dilihat, ya. Kemudian yang selanjutnya melembutkan kegiatan-kegiatan yang kegiatan yang dapat melembutkan hati. Kata Rasulullah, inna fil jasad mudghah, dalam tubuh manusia itu ada, ya, segumpal daging. Bila baik, nah, maka baiklah seluruh badan. Apabila rusak, rusaklah seluruh badan. Nah, kemudian mahwal kolbu, apa itu kolbu? Nah, kolbu itu menurut para ulama ada dua macam. Ada kolbu fisik, ya, ada kolbu psikis, ya. Jadi fisik biasanya jantung diartikannya, ya. Kemudian kalau ada lagi kolbu psikis, ya, jiwa ruhani, ya. Kolbu ruhani itu menurut Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Jurjani dalam kitabnya At-Tarifat, kolbu itu adalah sifatnya lembutnya ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia. Demikian juga Imam Ghazali dalam kitab Qimah Sa'adah, beliau mengatakan, ya, bahwa kolbu itu sifatnya gaib, ya, hanya dia sendiri dan Allah yang tahu kondisi seseorang. Nah, dalam Al-Quran juga Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, ya, tidak mengatakan lahum uqulun, tidak mereka punya akal, tapi Allah lahum qulubun, ya, mereka punya kolbu, la yafqahuna biha, mereka tidak memahami, ya, alam semesta dengan kolbu itu, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, yang selanjutnya, tiap pasangan harus memahami prinsip keseimbangan antara suami dan istri. Indah sekali dalam Al-Quran Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka para istri itu adalah pakaian bagimu, hei suami, dan kamu pun suami adalah pakaian bagi mereka, ya, bagi istri. Apa itu pakaian? Ya, secara filosofis, ya, mengandung 3 makna fungsi. Pertama, sebagai penutup aurat biasanya, ya. Nah, dalam arti apa ini suami istri sebagai penutup? Harus saling menutupi kekurangan, ya. Kita harus bisa siap menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, ya. Jangan kelebihan saja yang diterima, kekurangan juga harus terima, ya. Jadi harus selalu menutupi kekurangan. Ada kelemahan, ada keaiban, jangan dibuka kepada orang lain, ya. Itu rahasia keluarga. Yang kedua, perhiasan, ya. Fungsi pakaian itu perhiasan, ya, terutama perempuan, ya, sangat senang sekali beli baju yang bagus, ya, itu. Nah, jadi harus jadi kebanggaan. Suami harus jadi kebanggaan bagi istri, istri juga harus jadi kebanggaan bagi suami, ya, itu. Jangan sebelum menikah sangat bangga sekali, tapi setelah menikah merasa minder. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian fungsi pakaian selanjutnya adalah pelindung, ya, penjagaan, ya. Harus saling melindungi, menjaga, ya.
baik itu penjagaan yang sifatnya fisik ya, ketika dingin jadi hangat dengan ada suami istri ya. Kemudian juga ya secara psikis ya, mungkin ada orang yang menjelek-jelekan pasangan kita ya, berusaha kita untuk melindungi ya. Nah, itu diantaranya. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita simpulkan dari uraian tadi, yang pertama ya, bahwa suami yang melakukan terhadap KDRT menurut hukum Islam dia telah berdosa. Demikian juga istri terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua juga sama, itu semuanya berdosa ya. Kemudian dilihat hukum positif juga, istri dapat melaporkan suami ke kepolisian karena melanggar undang-undang penghapusan KDRT ya. Hukumannya tadi ya antara 4 sampai 5 tahun atau denda 5 sampai 15 juta. Kemudian bagi para suami, istri, anak, janganlah sekali-kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau mau pisah suami dan istri, pisahlah dengan damai, dengan baik-baik. Jangan ada kekerasan di antara kita. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya, gitu. Saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah pembahasan KDRT ini. Semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita. Mari kita wujudkan keluarga yang harmonis ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi nanti di tayangan berikutnya, catatan harian yang keempat dengan topik kasus sudah 7 tahun suami menghilang, istri pun meradang. Mari kita akhiri tayangan ini dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.